Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Farmakoterapi dan Terminologi Medis akan membahas mengenai HIV/AIDS. Kelompok kami terdiri dari Adilia Noviandarani, Agustina Emilia Sahara, Astrid Giovanni, Lucy Andani, Neneng Hanifah Hambali, Nini Setiawati, Okta Ditami Primawinanda, Oktaviani Mandayanti, dan Vini Fatika Dewi. HIV AIDS Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Jadi kepanjangan dari AIDS itu Acute Immunodeficiency Syndrome, yang ditularkan dari orang ke orang. Imun atau sistem kekebalan tubuh, defisiensi tidak berfungsi dengan baik, sindrom itu kumpulan tanda atau gejala. Jadi kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV di mana menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Patogenesis HIV, yaitu penyebab HIV adalah virus yang tergolong retrovirus RNA yang disebut human immunodeficiency virus. Virus HIV hanya dapat bereplikasi dengan memanfaatkan sel inang. Siklus hidup HIV diawali dengan penempelan partikel virus atau virion pada reseptor CD4, T helper, dan CXCR5 di permukaan sel inang. Sel-sel yang menjadi target HIV adalah sel dendritrik, sel T, dan makrofag. Sel-sel tersebut terdapat pada permukaan lapisan kulit, dalam mukosa, penis, vagina, dan oral, yang biasanya menjadi tempat awal infeksi HIV. Siklus hidup HIV. Pertama, virus bebas akan menempel pada sel yang kemudian dia akan mengikat dan mengalami fusi. Virus mengikat kepada molekul CD4 dan satu dari dua korepseptor, baik CCR5 atau CXCR4. Kemudian virus berfusi dengan sel. Ketiga, terjadi infeksi, di mana virus menembus sel, menumpahkan isi ke dalam sel. Pada reverse transcription, serat tunggal RNA virus diubah menjadi DNA serat ganda dengan enzim reverse transkriptase. Kemudian terjadi integrasi di mana DNA virus disatukan dengan DNA sel oleh enzim integrase. Transcription, ketika sel terinfeksi membelah diri, DNA virus dibaca dan protein-protein berantai panjang dibentuk. Kemudian terjadi perakitan yang mana sel rantai protein virus menggabungkan diri, kemudian berkembang, yang kemudian virus prematur melepaskan diri dari sel yang terinfeksi. Kemudian terjadi pematangan, enzim protease selesai memotong protein HIV menjadi protein-protein tunggal yang bersatu untuk menjadi virus baru. Faktor resiko penularan HIV, ada penggunaan jarum suntik, di mana penggunaan jarum suntik yang bergantian, kemudian ada juga dari ibu hamil yang positif HIV, kemudian dari hubungan seksual, di mana sering berganti-ganti pasangan, dan melalui transfusi darah. Selanjutnya, cara pencegahan. Yang pertama, peningkatan gaya hidup sehat melalui KIE, Life Skill Education, pendidikan kelompok sebaya, konseling. Yang kedua, peningkatan penggunaan kondom pada perilaku seksual rawan tertular dan menularkan. Yang ketiga, pengurangan dampak buruk pada penurunan nafsu suntik. Selanjutnya, yang keempat, penata laksanaan IMS, klinik IMS, pemeriksaan berkala, pengobatan dengan pendekatan sindrom dan etiologi. Yang kelima, screening pengamanan donor darah. Yang keenam, kewaspadaan universal pada setiap kegiatan medis. Yang ketujuh, pencegahan penularan dari ibu HIV kepada anaknya, PMTCT, dan pemberian makanan bayi. Selanjutnya, klasifikasi stadium klinis HIV menurut WHO tahun 2006. Stadium 1 asimptomatik. Gejala klinisnya penurunan berat badan, limfanodeopati. Stadium 2 gejala ringan,
penurunan berat badan 5-10%, ISPA berulang, sinusitis, otitis, faringitis, bronkitis, herpes zoster, dalam 5 tahun terakhir, luka di sekitar bibir, cheilitis angularis, ulkus mulut berulang, ruam kulit yang gatal, dermatitis seborrheic atau PPE, pruritic popular eruption, infeksi jamur kuku. Selanjutnya stadium 3 gejala sedang. Penurunan berat badan lebih dari 10%, diare atau demam lebih dari 1 bulan, kandidiasis oral persisten, oral Hairi leukoplakia, TB paru dalam 1 tahun terakhir, infeksi bakteri yang berat, pneumonia, meningitis, gingivitis atau periodontitis, ulceratif nekrotikan akut, anemia dengan hemoglobinnya lebih dari 8 gram per DL, neutropenia lebih dari 5.000 per mili, trombositopenia kronis lebih dari 50.000 per mili. Selanjutnya stadium 4 atau gejala berat. HIV wasting syndrome, berat badannya lebih dari 10%, demam dan diare kronis tanpa penyebab yang jelas, lebih dari 1 bulan, kelemahan kronis. Pneumonia pneumoksitis, pneumonia bakteri berat yang berulang, herpes simplex kronis, kandidiasis esophagus, atau trakea bronkus atau paru, TB ekstraparu, sarkoma kaposi, infeksi sitomegalovirus atau rinitis infeksi organ lain, tokoplasmosis SSP, encephalopi HIV, Cryptococcus extraparu atau termasuk meningitis, infeksi mikrobakterium non-tuberkulosis yang luas, disseminata, progresif multifokal leukoencephalopati, cryptosporidiosis kronis, Selanjutnya adalah hasil lab menurut survei kasus HIV di Amerika tahun 2008. Terdiri dari pertama, stage 1, di mana CD4-nya dalam hasil lab lebih dari 500 sel per milimeter kubik. Kemudian untuk stage 2-nya, CD4 sebesar 200 sampai 499 sel per milimeter kubik. Kemudian untuk stage 3 atau sudah AIDS, itu CD4-nya kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Kemudian untuk stage yang tidak diketahui, CD4-nya tidak ditemukan untuk informasinya. AIDS indikator kondisi AIDS dengan berbagai jenis ada kandidiasis, bronkisi, trakea, dan paru-paru. Kemudian ini adalah kondisi klinis, stadium klinis 1 berdasarkan Permenkes, di mana kondisi klinisnya asimptomatik, diagnosis klinisnya tidak ada keluhan maupun tanda. Kemudian untuk stadium klinis 2 terjadinya penurunan berat badan derajat sedang yang tidak dapat dijelaskan, kurang dari 10% berat badan. Diagnosis klinisnya anemsis, adanya penurunan berat badan pada kehamilan, berat badan gagal naik, atau diagnosis definitifnya penurunan berat badan dari pemeriksaan fisik sebesar kurang dari 10%. Terdapat juga infeksi herpes zoster, diagnosis klinisnya vesikel nyeri dengan distribusi dermatomal dengan dasar eritem atau hemoragik tidak menyeberangi garis tengah. Kemudian diagnosis definitifnya diagnosis klinis sesuai dengan diagnosis klinis. Untuk stadium 3-nya penurunan berat badan derajat sedang yang tidak dapat dijelaskan, kurang dari 10% berat badan, diare kronik selama lebih dari 1 bulan yang tidak dapat dijelaskan, kemudian demam persisten yang tidak dapat dijelaskan lebih dari 37,5 derajat Celcius, intermiten atau konstan lebih dari 1 bulan. Dan terjadi juga kandidiasis oral di luar masa 6-8 minggu pertama kehidupan. Untuk stadium klinis 4, terjadi pneumonia di mana terjadi sesak saat aktivitas atau batuk kering onset baru dalam 3 bulan terakhir, dan rongsen toraks menunjukkan infiltrat interstisial bilateral diffuse dan tidak ada gejala dan tanda pneumonia bakterial. Selanjutnya ada tes laboratorium. Jenis tes uji awal, ada tes ELISA, waktu minimal untuk tes setelah terjadi 3-6 minggu. Sampel yang diuji yaitu plasma,
keterangan jika tidak reaktif tidak perlu dilanjutkan tes, kecuali jika terdapat infeksi akut. Kemudian ada HIV RNA assay. Sampai 14 hari sampelnya plasma, dapatkan jika terdapat resiko tinggi kambuh. Jika hasil negatif, ulangi pada bulan ke-1, 2, dan 6. 3. Selanjutnya ada rapid test. Waktunya itu 3-6 minggu. Sampel yang digunakan darah, plasma, atau cairan oral. Keterangannya mendeteksi HIV 1 dan HIV 2. Kemudian, terapi farmakologinya ada 4 golongan. Yang pertama, NRTI, contoh obatnya itu ada zidofudin, stafudin, sama lamivudin. Yang kedua, ada NTRTI, contoh obatnya yaitu tenofovir. Yang ketiga ada NNRTI, contoh obatnya efavirenz dan nevirapin. Yang keempat ada protease inhibitor, contohnya ritonavir. Kemudian ada terapi farmakologi. Dari terapi farmakologi ini, dari beberapa golongan itu kita bisa melihat bioafabilitasnya, tes tengahnya, kemudian dosisnya, lalu plasma C maksimal dan C minimumnya. Nah, untuk golongan INSTI bisa dilihat obat elvitegravir-nya itu bioafabilitasnya itu memang belum diketahui berapa persennya. Kemudian tes setengahnya itu selama 13 jam. Lalu untuk dosisnya itu bisa digunakan 150 mg. Nah, untuk Cmax-nya 3,8 dan Cmin-nya 1. Untuk golongan yang NTRTIS itu untuk obat abakavir-nya kita bisa lihat bioafabilitasnya 83%. Kemudian tes tengahnya 1,5 sampai 20 jam. Untuk dosisnya bisa digunakan 300 mg atau 600 mg. Dan untuk C maksimalnya itu 5,2 dan C minimalnya 0,03 mikrometer. Nah, kemudian ada untuk golongan yang NNRTIS, ini obat delafirdin. Untuk bioafabilitasnya bisa dilihat 85%, kemudian tes tengahnya 5,8 jam. Untuk dosis dewasanya bisa digunakan 400 mg atau 600 mg. Nah, untuk C maksimalnya itu 35 dan C minimalnya itu 14 mikrometer. Untuk golongan protease inhibitor, kita ambil contoh obat atazanavir. Nah, bioafabilitasnya itu 68%, kemudian tes tengahnya itu selama 7 jam, dan dosisnya bisa kita lihat di sini 400 mg atau 300 mg. Kemudian Cmax-nya itu 3,3 untuk dosis yang 400 mg, dan Cmin-nya itu 0,23 mikrometer. Nah, untuk dosis yang 300 mg-nya itu Cmax kita ambil 6,2 mikrometer dan C minimalnya itu 0,9 mikrometer. Kemudian ada golongan yang entry inhibitors, fusion inhibitor. Ada enfuviritid, itu untuk bioafabilitasnya 85%, tes tengahnya 3,8, kemudian untuk dosis dewasanya itu 90 mg, lalu untuk Cmax-nya itu 1,1, dan C minimalnya itu 0,73 mikrometer. Dan yang terakhir ada koreptor inhibitor. Nah, diambilnya ini maravirok. Nah, maraviroknya ini bioafabilitasnya itu sebanyak 33%, kemudian tes tengahnya itu 15 jam, lalu untuk dosisnya itu digunakan 300 mg, dan Cmax-nya itu 1,2 dan C minimalnya itu 0,066 mikrometer. Selanjutnya,
Panduan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemilihan lini pertama yaitu 2 NRTI plus 1 NNRTI. Panduan antiretroviral lini pertama berikut ini berlaku untuk ODHA yang belum pernah mendapatkan ARV sebelumnya. Panduan ARV lini pertama pada anak usia 5 tahun ke atas dan dewasa. Itu pada tabel ke-7, ARV lini pertama untuk anak usia 5 tahun ke atas dan dewasa, termasuk ibu hamil dan menyusui, ODAH koinfeksi hepatitis B, dan ODAH dengan TB. ARV lini pertama untuk dewasa, itu yang pertama ada panduan pilihan, obatnya ada TDF plus 3TC atau FTC plus EFP dalam bentuk kombinasi dosis tetap. Adapun panduan alternatif ada dua, yaitu yang pertama AZT plus 3TC plus EFP atau NVP. Yang kedua itu ada TDF plus 3T plus 3TC atau FTC plus NVP. Notnya itu yang pertama, jangan memulai TDF jika kreatin clearance test atau CCT kurang dari 50 mili per menit, atau pada kasus diabetes lama, hipertensi tidak terkontrol, dan gagal ginjal. Yang kedua, jangan memulai dengan AZT jika HB kurang dari 10 gram per DL sebelum terapi. Kemudian kombinasi 3 dosis tetap yang tersedia yaitu TDF plus 3TC plus EFP. Panduan ARV lini pertama pada anak usia kurang dari 5 tahun itu ada seperti orang sama seperti orang dewasa, yaitu menggunakan kombinasi 2 NRTI plus 1 NNRTI dengan pilihan seperti pada tabel 8. Nah, pada tabel 8 ini ARV lini pertama pada anak kurang dari 5 tahun. Adapun pilihan NRTI ke-1 obatnya ada zidofudin, stafudin, tenofovir. Pada pilihan NRTI kedua obatnya ada lamivudin. Dan pilihan NNRTI ada neviratin dan efavirenz. Notnya yang pertama, 1 zidofudin AZT merupakan pilihan pertama. Namun, bila HB anak kurang dari 7,5 gram per DL, maka dipertimbangkan pemberian stafudin. Dengan adanya resiko efek samping pada penggunaan stafudin jangka panjang, maka dipertimbangkan mengubah stafudin ke AZT bila HB anak lebih dari sama dengan 10 gram per DL setelah pemakaian 6-12 bulan. Bila terdapat efek anemia berulang, maka dapat kembali ke stafudin. Selanjutnya ada kegagalan terapi. Kegagalan terapi adalah kondisi setelah pasien memulai terapi 6 bulan dengan kepatuhan yang tinggi, tetapi tidak terjadi respon terapi seperti yang diharapkan. Kegagalan terapi menurut kriteria WHO, yang pertama, kegagalan klinis. Kegagalan yang ditunjukkan dengan timbulannya penyakit seperti TB dan infeksi paru berat. Yang kedua, kegagalan imunologis. Kegagalan yang ditunjukkan dengan gagal mencapai dan mempertahankan jumlah CD4 dengan adekuat. Ketiga, kegagalan virologis. Kegagalan yang ditunjukkan dengan VL, viral load, berjumlah lebih dari 5.000 copies per mililiter. Ini ada rekomendasi terapi lini kedua, yaitu 2 NRTI plus boosted protease inhibitor. Pada tabel 14, panduan antiretroviral lini kedua pada remaja dan dewasa. Itu ada populasi target dewasa dan remaja, lebih dari sama dengan 10 tahun. Panduan ARV yang digunakan pada lini pertama, yaitu yang pertama ada berbasis AZT atau D4T. Panduan lini kedua pilihan ada TDF plus 3TC
atau FTC plus LVP per R. Yang kedua itu ada berbasis TDF untuk lini pertama. Lini keduanya ada AZT plus 3TC plus LVP per R. Populasi target HIV dan koinfeksi TB, panduan ARV yang digunakan pada lini pertama itu berbasis AZT atau D4T. Sedangkan lini kedua pilihan ada TDF plus 3TC plus FTC plus LVP per R dosis ganda. Lini pertama berbasis TDF, lini kedua pilihan AZT plus 3TC plus LVP per R dosis ganda. Populasi HIV dan HBV koinfeksi, lini pertama berbasis TDF, lini kedua pilihannya AZT plus TDF plus 3TC atau FTC plus LVP per R. Notnya itu ada rifampicin sebaiknya tidak digunakan pada pemakaian LVP per R. Panduan OAT yang dianjurkan oleh 2-SHZE, selanjutnya diteruskan dengan 4HE dengan evaluasi rutin kelainan mata. Namun, jika infeksi meningitis TB yang perlu tetap menggunakan rifampicin, maka LVP per R dapat digunakan dengan dosis ganda LVP per R 800 mg per 200 mg, 2 kali sehari atau 2 kali 2 tablet. Selanjutnya, terapi infeksi opportunities, ya, opportunistik. Jadi infeksi opportunistik ini adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit atau virus lain selain virus HIV. Ya, yang ini terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dengan kata lain, infeksi ini mengambil kesempatan dari lemahnya daya tahan tubuh karena pasien HIV itu yang diserang adalah kekebalan tubuhnya. Jadi pada kesempatan ini lemahnya daya tahan tubuh itu dimanfaatkan oleh bakteri lain untuk bisa berkembang. Yang pertama, infeksi oportunistik yang disebabkan oleh jamur, itu ada candidiasis. Kita bisa menambahkan obatnya yaitu fluconazole 100 mg oral untuk 7-14 hari. Atau nistatin 500.000 unit oral sampai setara dengan 5 mili 4 kali sehari untuk 7-14 hari. Kemudian biasanya terjadi juga infeksi oportunistik pneumonia ya, yang menyebabkan pneumonia. Itu ada trimetorpin, sulfamethoxazole, intravena, oral ya 15-20 mg per kilogram itu seharinya. Selanjutnya infeksi karena protozoa, ini ada toxoplasmic encephalitis. Dia menggunakan pirimetamin 200 mg oral sekali sehari, kemudian 50-75 mg per hari, plus sulfadiazin 1-1,5 gram oral 4 kali sehari. Kemudian disebabkan karena bakteri, ini ada Mycobacterium avium complex, itu menggunakan clarithromycin 500 mg oral 2 kali sehari, plus ethambutol 15 mg per kilogram per hari. Kemudian ini ada infeksi oportunistik yang disebabkan oleh virus lain, yaitu ada virus herpes simplex menggunakan acyclovir 5 mg per kilogram secara intravena setiap 8 jam sampai lukanya mengalami progres penyembuhan. Selanjutnya acyclovir 400 mg oral 3 kali sehari sampai benar-benar sembuh infeksi virusnya yang disebabkan oleh herpes simplex tadi. Selanjutnya terapi untuk wanita hamil. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya transmisi vertikal dari ibu kepada anak dan juga untuk mengoptimalkan pengobatan yang diterima.
Efavirenz itu memiliki efek teratogenik, kombinasi stafudin atau didenosin, kemudian ada nevirapin digunakan selama kehamilan harus dengan monitoring fungsi hati terutama selama 18 minggu pertama pengobatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanini. Iya, ini adalah algoritma rekomendasi ARV pada ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk ibu hamil dan menyusui dengan HIV, ini harus ada inisiasi ARV. Panduan pilihannya TDF plus 3TC atau FTC plus EFV. Panduan alternatifnya AZT plus 3TC plus EFV atau NVP. Lalu TDF plus 3TC atau FTC plus NVP. Ini untuk periode rentang risiko penularannya. Lalu setelah itu dilanjutkan ke pelayanan HIV untuk ibunya dan anak. Lalu bayi yang tertular HIV, algoritmanya itu bayi yang menggunakan ASI atau susu formula diberikan AZT selama 6 minggu. Lalu didiagnosis awal HIV pada bayi, lalu ada diagnosis akhir, lalu kemudian dilanjutkan ke pelayanan HIV untuk ibu dan anak. Terapi ARV untuk ibu hamil dengan berbagai situasi klinis. Pertama, situasi klinis ODHA dengan indikasi terapi ARV dan kemungkinan hamil atau sedang hamil. Rekomendasinya AZT plus 3TC plus NVP, TDF plus 3TC atau FTC plus NVP, lalu AZT plus 3TC plus EVF, lalu TDF plus 3TC atau FTC plus EVF. Lalu ODHA sedang menggunakan terapi ARV kemudian hamil, itu dilanjutkan panduannya, lalu lanjutkan dengan ARV yang sama selama dan sesudah persalinan. Lalu ODHA hamil dengan jumlah CD4 lebih dari 350 atau dalam stadium klinik 2, 3, atau 4, rekomendasinya ARV mulai pada minggu ke-14 kehamilan. ODHA hamil dengan jumlah CD4 kurang dari 350 mm kubik atau dalam stadium 2, 3, atau 4, kita harus segera mulai terapi ARV. Lalu ODHA hamil dengan TB aktif, OAT dipakai sesuai dengan yang diberikan untuk ibu hamil bila pengobatan mulai trimester 2 dan 3, yaitu AZT plus atau TDF plus 3TC plus EFV. Lalu ibu hamil dalam masa persalinan dan tidak diketahui status HIV-nya, kita tawarkan tes dalam masa persalinan atau setelah persalinan. Lalu jika hasil tes reaktif, maka dapat diberikan panduan pada butir pertama. ODHA dengan datang pada masa persalinan dan belum mendapat terapi ARV, maka panduannya diikuti pada butir pertama. Demikian presentasi dari kelompok kami, tim HIV/AIDS. Semoga bisa menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.